Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaila Agania Rahmanisha dari kelas 12 W3. Saya akan mempresentasikan mengenai materi integral untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran matematika dengan guru pengajar Ibu Dian. So, don't stop this video and keep watching. Okay, this is about the lecture. Dan ini aku jurusan Industrial Automation Engineering, and ini moto aku ya, sujud jika ingin terwujud. Jadi kalau kita udah bersujud tapi belum terwujud, cobalah untuk tahajud. And we must accompany between prayer and effort to get the maximum results. And ini aspire to inspire before we expire. Okay, this is our lesson. Atau hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu integral tertentu dan sifatnya, integral tentu dan sifatnya ya. Oke, kita masuk ke definisi daripada integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan ya, atau kebalikan nih dari si turunan, atau ya derivatif. Bentuk umum integral itu adalah integral f aksen x dx sama dengan fx tambah c. C itu adalah konstanta integrasi ya. Notasi integral itu seperti S yang pipih. Fx itu namanya integran, atau dx itu menandakan bahwa fungsi fx ini diintegralkan terhadap variabel x. Lalu ada hubungan nih antara turunan dengan integral ya. Fx kalau diturunkan itu jadi f aksen x, dan f aksen x diintegralkan menjadi fx. Mereka ini antonim ya, tapi disatuin nih di kalkulus. Nah ini kiri ke kanan itu kan turunan. Misal 3x pangkat 2 diturunin jadi 6x, 3x pangkat 2 ditambah 3 jadi 6x, 3x pangkat 2 kurangnya 5 itu 6x, dan 3x pangkat 2 tambah 5 jadi 6x. Karena kalau konstanta itu diturunin jadinya 0. Kayak 3 nih diturunin jadinya 0. Nah, 6x kalau kita mau balikin ke fungsi awalnya, kita balikinnya kemana? Kan bisa aja ya ke 3x pangkat 2 dan seterusnya. Jadi kita kehilangan konstantanya. Kita gak bisa lacak konstanta awalnya berapa. Makanya kita tambahin c buat ngisi kemungkinan konstanta itu. Oke, next kita akan masuk ke integral tertentu ya. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya ini adalah integral k dikali dx sama dengan kx tambah c. Nah, ini ada contohnya. Integral 5dx sama dengan 5x ditambah c. Ya, ini contoh. Terus ini masuk ke sifat integral tertentu. Ada integral kx pangkat n ya. Kx pangkat n dx sama dengan k dikali x n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Contoh ya ini, integral 6x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 dx. Kita selesain. Ini 6x pangkat 2 kan integralkan kan ya. Jadi 6x, ini n tambah 1 nih. Ya, ini n tambah 1 jadinya kan ini 2. Berarti 2 tambah 1 berarti 3 ya, ini 3. Ini 3. Jadinya 6x pangkat 3 per 3 karena n tambah 1. 2 tambah 1 jadinya 3. Dikurangi, ini diintegralkan dulu nih, 2x pangkat 2 per 2 ya jadinya. Tambah 1 dikali x tambah c. Lanjut, ini berarti 6 dibagi 3 ya, jadinya 2. Kita masukin 2 di sini. 2x pangkat 3 dikurangi ini 2 sama 2 kita bagi jadinya 1 ya. Tapi kita tulisnya x pangkat 2 aja. Ditambah 1 dikali x itu kita tulisnya x tambah c. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 tambah x tambah c. Oke. Oke, saya lanjut ya ke sifat yang kedua dari si integral tertentu. Ini sifatnya ada rumusnya ya. Integral
K dikali fx dx sama dengan K integral fx dx. Nah, ini ada contoh. Contohnya adalah integral 6x pangkat 2 dx ya. Terus gimana cara nyelesainnya? Kita balikin nih, kita tuker. Nah, ininya ya, kita tuker. Nah, jadi K-nya kita kedepanin. 6 dikali integral, kita masukin integral x pangkat 2 ya. Nih, x pangkat 2 dx sama dengan 6 kita masukin lagi. 6 dikali x pangkat 2. Karena n tambah 1, jadi 2 tambah 1 ya. Itu jadinya 3. Jadi x pangkat 3 per 3. Karena n tambah 1 ya. N tambah 1. Terus ditambah c. Sama dengan kita ini. Oke. Kita bagi si 6 dengan 3-nya. Nah, 6 dibagi 3 itu kan 2. Nah, jadi hasilnya 2. Nah, ini ya, 2. Terus x pangkat 3-nya kita turunin dari 2x pangkat 3 ditambah c. Selesai. Oke, kita lanjut ya ke integral tentu. Nah, ini ada notasi dan juga rumusnya. Ini kita sebut ya sebagai integral dari batas A ke batas B ya. Integral batas A ke B ini fx ds ya, dimana A adalah batas bawah dan B adalah batas atasnya. Nah, ini kita substitusikan nih ke dalam fungsi hasil integralnya, lalu kita kurangkan. Ini kan dikurang ya. Nah, integral yang udah ada nih batasnya, kayak ini, kayak B sama A gitu ya, itu udah gak ada lagi nilai C-nya, karena kita sudah tahu nih batasnya berapa. Yang tadinya kita gak tahu konstantanya itu gak ada nilainya ya, kayak tadi integral tertentu. Tapi ini udah ada. Jadinya integral batas A ke B fx ds itu sama dengan ini ya, f B dikurangi fa. Oke, next. Nah, ini ada integral tentu sebagai luas daerah ya, karena ini bisa dipakai ke materi luas daerah integral tentu tersebut. Ini ada grafik ya. Nah, oke, ini sudah ada luas daerah ya. Ini saya arsir. Terus ini batas A, batas bawahnya ini adalah 1. Nah, sebentar. Nah, ini ya, batas bawahnya adalah 1. Nah, ini batas atasnya adalah 4. Ini bisa jadi integral tentu ya. Integral. Nah, ini batas bawahnya kan 1. Kita tulis 1. Ini batas atasnya 4. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, ini 4. Katakanlah nanti si fungsinya adalah misal y sama dengan misal berapa? 2x pangkat 2 deh. 2x pangkat 2. Misal 2x. Nah, ini misal ya. Nah, jadi nanti integral 2x pangkat 2 dengan batas 1 sampai 4 gitu. Oke, kita lanjut ke sifat integral tentu. Nah, di sini ada dua sifat ya yang saya ambil. Yang pertama ini adalah integral batas A sampai A fx dx sama dengan 0. Ya. Nah, terus ini ada contohnya. Contohnya ini integral 2x dikurangi 1 batas 2 sampai 2 ds sama dengan 2x pangkat 2 per 2 dikurangi x, karena 1 dikali x itu adalah x, jadi kita tulis aja x, dengan batasnya itu 2 dan 2 ya, batas atas dan bawahnya adalah 2. Lalu
ini 2 ya. 2 ini kita bagi aja. 2 dengan 2 bagi 2 adalah 1. Kita tulis aja S pangkat 2-nya ya. S pangkat 2 dikurangi X dengan batasnya itu, batas atas dan bawahnya itu adalah 2. Nah, di sini kita substitusikan ya dengan 2 ini. Jadinya X kita ganti dengan 2, dan di sini juga kita ganti dengan 2 karena sama 2 ya. 2 pangkat 2 dikurangi 2. X-nya kita ganti. Dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 2. Karena FB dikurangi FA. Sama dengan 2 kali 2 berarti 4. 4 kurangi 2 berarti 2 ya. Ini juga sama 2. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ini sebenarnya logis ya. Karena kalau ujungnya FA dikurangi FA lagi, ya pasti bakal 0 kan. Nih. Logis. Kita next ke sifat yang kedua. Ada integral fx dx dengan batasnya itu A sampai B sama dengan negatif integral fx dx dengan batasnya B sampai A. Ini dibalik ya. Karena kita masuknya itu kalau ada integral dari A sampai B fx itu batasnya kalau kita tukar maka hasilnya akan minus. Ini contohnya integral batas 1 sampai 3 3x pangkat 2 dx ya. Sama dengan n tambah 1 ya. 3x pangkat 3 per 3 dengan batasnya 1 dan 3. Nah, ini sama, kita bagi 3 dibagi 3 itu 1 kali x pangkat 3 berarti x pangkat 3 dengan batasnya itu 1 sampai 3. Kita substitusikan ya batas ini batas atasnya 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 itu adalah 27 dikurangi 1 kali 1 kali 1 berarti 1 ya. 27 ini dikurangi 1 sama dengan 26. Nah, kita masuk ini ya, kita tukar batasnya jadinya 3 sampai 1. Integral batasnya 3 sampai 1, 3x pangkat 2 dx. Kita integralkan lagi jadinya 3x pangkat 3 per 3 dengan batasnya 3 sampai 1 sama dengan x pangkat 3 dengan batasnya 3 sampai 1. Sama ini juga disubstitusikan, jadinya 1 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. Jadinya 1 dikurangi 27 sama dengan negatif 26. Nah, hasilnya akan kebalikannya ya, jadinya minus. Ini masuk ke integral tentu soalnya ya, dengan penyelesaian soal dan penyelesaian. Soal integral tentunya, ini ada integral 6x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 4x dx dengan batasnya 4 sampai 6. Nah, ini sudah saya selesaikan ya penyelesaiannya. Nah, saya ini langsung aja 6 karena n tambah 1 jadinya 4 ditambah 1 ya, jadinya 5 berarti 6x pangkat 5 per 5. Terus ditambah 8x pangkat 3 per 3 dikurangi 4x pangkat 2 per 2 dengan batasnya 4 sampai 6 sama dengan 6x pangkat 5 per 5 ditambah 8x pangkat 3 per 3 dikurangi 2x pangkat 2 ya, dengan batasnya 4 sampai 6. Nah, ini kenapa 2x? Karena ini saya udah coret ya, 4 sama 2-nya. 4 dibagi 2 itu adalah 2, jadinya 2x pangkat 2. Lanjut, ini substitusikan. FB dikurangi FA. Ya. Nah, ini 6, kita ganti dengan 6 ya, batas atasnya. Atau B-nya itu adalah 6. 6 dikali 6 pangkat 5 per 5. Ini X-nya, pokoknya yang ada X-nya nih. X, terus ini juga X. Pokoknya kita ganti, substitusikan dengan FB dikurangi FA. Oke. Karena ini batasnya 6, saya mau masukin dulu.
6 dikali 6 pangkat 5 per 5 ditambah 8, 6 pangkat 3 per 3 dikurangi 2 dikali 6 pangkat 2 dikurangi, ini FA-nya 4 ya. 6 4 pangkat 5 per 5 ditambah 8, 4 pangkat 3 per 3 dikurangi 2, 4 pangkat 2 sama dengan, nah ini 6-nya pangkatnya kita kalikan dulu ya. Jadinya 6 pangkat 5 itu adalah 7.776. Terus 6 pangkat 3 itu adalah 216. Terus 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6 itu 36 ya. Nah, ini 6 per 5 dikali 7.776 ditambah 8 per 3 dikali 216 dikurangi, ini 6 kali 6 36, terus dikali 2 lagi jadinya 72 dikurangi 6 per 5 kali 1024 ya, itu dari 4 pangkat 5 ditambah 8 per 3, 4 pangkat 3 itu adalah 64, terus 4 kali 4 16 kali 2 32 ya, sama dengan ini udah dikali ya, 46.656 per 5 ditambah, ini saya coret karena udah dibagi ya, 216 dibagi 3 itu ada 72. Jadi 72 dikali dengan 8 sama dengan 576 dikurangi 72. Ya, ini kurungnya udah saya buka. Terus dikurangi, nah ini jadinya 6.144 per 5. Terus ini jadinya negatif 512 per 3 ya, karena ini. Terus ditambah 32 ya, karena negatif 32 negatif berarti plus 32. Sama dengan kita urutin, dijumlahkan dulu 576 dikurangi 72 ditambah 3. Itu dijumlahkan terlebih dahulu, diperjumlahkan jadinya 536. Itu yang enggak ada ininya ya, penyebutnya. 536 per 1 ditambah, nah tambah yang ini ya. Nah 46.656 per 5, terus dikurangi yang ini negatif 6.144 per 5 dikurangi 512 per 3. Oh ya, tadi tambah 32 yang ini ya. Nah, sama dengan, nah ini saya udah cari KPK-nya atau faktornya ya, yaitu adalah 15. Nah, terus berarti di sini 15 dibagi 1 kali 536 itu adalah 8.040. Terus 15 dibagi 5, bentar nih biar tahu. 15 dibagi 5 ya, dibagi 5 dikali 46.656 itu adalah 139.968. Terus 15 dibagi 5 dikali 6.144 itu ada 18.432. Dan 15 dibagi 3 dikali 512 itu ada 2.560 per 15 ya di situ. Nah, sama dengan ini dijumlahin ya. 8 pokoknya diperjumlahkan 8.040 ditambah sekian dikurangi sekian dikurangi sekian. Itu hasilnya adalah 127.016 ya per 15. Sama dengan ini udah disederhanain jadi pecahan campuran. Itu adalah 8.467 11 per 15. Nah, itu hasilnya. Jadi kesimpulannya integral, nah ini ya, dari soal ini integral 6x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 4x dx dengan batas bawahnya 4 dan batas atasnya 6, hasilnya adalah 8.467 11 per 15.
Thank you for attention. Dan karena udah nonton ya dari awal sampai akhir video ini, dan harapannya semoga apa yang Sheila sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya ya, khususnya Sheila sendiri karena Sheila pun masih belajar, sehingga kita bisa lebih paham mengenai materi yang sangat kita cintai ini, yaitu integral. Dan mohon maaf apabila banyak tutur kata Sheila yang kurang berkenan. Sheila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.